pada waktu itu semua kebijakan itu diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi, ya, yang kemudian setelah dilaksanakan menimbulkan kesenjangan yang memicu terjadinya krisis di tahun 98 dan juga di tahun 2007 2008 ya. Tapi sebetulnya krisis di tahun 98 itu tidak sama dengan krisis pada 2007 dan juga 2008. Memang ini seperti Amerika atau Uni Eropa mengalami kontraksi yang luar biasa, tetapi kalau untuk Indonesia nampaknya tidak seperti itu ya. Jadi ada perbedaan dengan krisis di tahun 98. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa sejak masuk abad ke-21 atau milenium baru, Indonesia belum siap menghadapi era perdagangan bebas. Selalu saja kita mengalami tarik ulur ya, atau boleh dikatakan kecuali pada masa pemerintahan Jokowi ini, pada masa pemerintahan sebelumnya Indonesia memiliki tafsir sendiri soal globalisasi itu. Demikian juga pada masa Presiden Soeharto ya. Tapi globalisasi adalah langkah pertama yang dilakukan oleh Orde Baru ya. Karena pemerintahan Soeharto mewarisi kondisi ketidakstabilan ekonomi, sosial dan politik ya. Kemudian dilakukan pembicaraan dengan IMF ya waktu itu, yang kemudian menelurkan banyak reformasi kebijakan yang bertolak belakang dengan masa sebelumnya. Kemudian kata kunci berikutnya yang kita temukan pada saat kita membahas ekonomi Pancasila itu adalah ideologi welfare state. Saya kira ini di dalam mata kuliah HTN misalnya, ini selalu disinggung ya sebagai bentuk urean perkembangan mengenai peranan negara ya. Pada kenyataannya di semua negara di seluruh dunia, juga di Indonesia, tren menguatnya peran dunia usaha dalam pembangunan bangsa di era globalisasi dan pasar bebas membutuhkan evaluasi menyeluruh. Jadi ini ada peranan dunia usaha. Dan Indonesia sekarang nampaknya bukan soal ekonomi saja, tapi juga masalah politik ya. Karena kalau dulu pengusaha atau dunia usaha ini mempengaruhi pemerintah, tapi sekarang justru mereka ini yang menjadi aktor politik ya. Kenapa seperti itu ya? Jadi ada satu analisis yang pernah disampaikan oleh Jimli Asidiki ya, bahwa demokrasi elektoral itu membutuhkan biaya yang sangat besar ya, untuk mencari popularitas, untuk mencari dukungan. Nah, di Amerika misalnya sampai hari ini sudah ada 7 presiden yang berlatar belakang dunia usaha ya. Artinya dia pernah jadi konsultan, pernah jadi CEO gitu ya, atau memiliki perusahaan seperti Presiden Bush gitu. Tapi tidak pernah terbayangkan ada konglomerat ya yang menjadi presiden, dan itu sudah terjadi. Donald Trump dengan segala hiruk pikuknya itu menjadi penanda seperti itu. Setelah reformasi, dulu aktor politik Indonesia itu tentara dan pegawai negeri ya, yang dihimpun dalam Golkar. Tapi setelah reformasi justru ada upaya untuk melakukan reformasi militer, di mana tentara tidak boleh berpolitik ya. Kemudian pegawai negeri juga tidak boleh berpolitik. Ada kekosongan aktor di situ, dan kemudian yang masuk adalah dunia usaha ya. Jadi mulai banyak pengusaha-pengusaha ya yang masuk di dunia politik ya,
misalnya Yusuf Kala misalnya ya, kemudian Abu Rizal Bakri, dan sekarang eh, mungkin sepertiga anggota kabinet itu adalah pengusaha yang terafiliasi dengan industri batubara. Ya. Nah, kemudian itu juga terjadi di DPR. Nah, saya belum cek data terbaru ya dari hasil pemilu 2019 kemarin, yang pengusaha itu ada berapa persen gitu ya dari sekian ratus anggota DPR itu ya. Nanti kita searching ya. Di sini ya ini ada data saya ambil dari koran Tempo. Pebisnis tempati hampir separuh parlemen ya. Jadi separuh anggota DPR itu adalah pengusaha. Sebanyak 262 anggota DPR terafiliasi atau terlibat dalam 1016 perusahaan ya, atau sekitar 45,5% ya. Ini luar biasa ya, dan bisa Anda bayangkan betapa mudahnya misalnya undang-undang yang pro bisnis ya, seperti Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang besok tanggal 3 akan kita seminarkan di Fakultas Hukum, itu bisa lolos begitu ya. Kemudian ada dugaan juga sekarang kita mengalami oligarki ya di kabinet itu ya. Jadi ada satu sigi ya atau riset yang dilakukan oleh media Tirto ya. Ini kalau kita lihat komposisi kabinetnya itu ada yang dari kalangan profesional ya, seperti Budi Gunadi Sadikin yang menjadi Menteri Kesehatan, kemudian dari partai ya, juga ada darah biru ya. Jadi partai, pemerintah dan DPR itu mengalami pendarahan biru. Artinya di situ ada anak-anak atau generasi kedua dan ketiga dari para politisi yang ada di sana gitu ya. Nah ini nanti bisa kita contoh lagi. Tapi itu semua menunjukkan relasi antara dunia usaha dengan politik itu sudah sedemikian erat, dan kita mencemaskan kalau sampai terjadi proses seperti di Korea Selatan. Tiap kali ada skandal politik mesti melibatkan konglomerat. Karena memang sejarahnya ketika Jenderal Park Chung-hee merebut kekuasaan, dia memang menjalankan pemerintahan yang represif. Tetapi sampai sekarang dia juga dikenang baik oleh penduduk Korea karena dia melakukan industrialisasi, membackup konglomerat yang dalam bahasa Korea disebut seibol itu ya, itu untuk menjadi motor ekonomi negara ya. Jadi kayak Hyundai, Samsung, Kia, macam-macam itu dirintis pada masa kediktatoran Park Chung-hee ya. Samsung itu dulu sebenarnya toko serba ada ya, yang kemudian bisa melakukan ekspansi sebagai industri besar dengan bermacam-macam portofolio seperti sekarang. Itu karena dukungan negara yang kuat. Maka politik di Korea selalu mencerminkan itu ya, ada jalin kelindan yang erat dengan dengan pengusaha. Dan itu sudah sebetulnya terbongkar pada saat Korea mengalami krisis di tahun 90-an ya. Negara akhirnya harus menanggung kelakuan-kelakuan dari para konglomerat itu yang menumpuk
utang luar negeri cukup besar. Maka Presiden Kim Dae-jung setelah terpilih di tahun 97 punya program untuk menyelamatkan industri Korea ya. Jadi kayak konglomerat-konglomerat itu sebagai orang mereka di penjara ya. Tapi sebagai usahanya itu semua diambil alih oleh negara. Yang itu bisa mempercepat penyembuhan krisis ekonomi Korea yang sekarang sudah bergerak lebih maju ya, yang bahkan sudah mulai meniru Jepang, di mana penyumbang dari kemajuan itu bukan hanya industri tapi juga soft power ya, seperti drakor ya, kemudian ada K-pop ya. Ini kalau kita lihat menjadi dasar dari pertumbuhan Korea. Artinya ekonomi kreatifnya juga menjadi basis dari pertumbuhan itu. Jadi ekonomi kreatif itu dirintis oleh pemerintah Inggris ya, yang kemudian berhasil kemudian ditiru oleh banyak negara seperti Jepang yang sudah sejak dulu ya, sejak tahun 80-an itu luar biasa mengembangkan itu. Kemudian sekarang Korea. Nah, kita juga mestinya tidak kalah untuk potensi itu ya. Jadi di dalam bidang apapun ya, kalau tidak keliru di Undang-Undang Ekonomi Kreatif itu ada 17 sektor ya. Ini yang lebih tahu mungkin Pak Jatmiko ya, karena beliau terlibat dalam penyusunan kebijakan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada sekian puluh sektor itu ya, yang itu kemudian dicoba juga diberlakukan di daerah ya. Tapi kan tidak semua daerah berpotensi menjadikan peluang-peluang kultur ya, kekayaan budaya mereka itu sebagai industri ya. Bali itu besar karena budaya di samping alam ya, budaya, dan budaya di Bali itu sudah menjadi industri ya. Dan itu dikelola tidak dengan campur tangan negara ya. Jadi di Bali itu kan ada dua macam desa. Desa menurut Undang-Undang Pemerintahan Desa dan ada desa adat. Nah, desa adat ini yang mengelola budaya itu yang sudah diindustrialisasi. Misalnya pertunjukan kecak itu ya di daerah Uluwatu itu yang mengelola desa adat itu. Jadi dia tidak berurusan dengan negara sama sekali. Nah, di Bali itu kalau negara sudah intervensi biasanya timbul case ya. Misalnya kasus Teluk Benua ya. Itu kan akan diuruk ya, akan direklamasi ya dengan 25.000 ton pasir yang diambil dari Lombok ya oleh pengusaha properti dari Jakarta. Akan dibikin daerah wisata baru. Padahal Bali itu kekuatannya bukan di situ. Nah, itu timbul konflik sampai sekarang juga tidak selesai. Di riset-riset yang dilakukan aktivis lingkungan, teman-teman bisa lihat di YouTube ada akun Watchdog Image ya. Ini oleh aktivis lingkungan yang menyoroti ini ya. Salah satu episodenya adalah di balik industri pariwisata. Kita tahu jumlah kunjungan wisatawan asing di Indonesia itu tidak sampai 1 juta per tahun. Padahal Soeharto dulu ketika bikin Visit Indonesia Year tahun 90-an awal itu bisa menyedot 4 juta wisatawan. Sekarang itu mencapai jumlah itu sangat sulit ya, apalagi ada pandemi seperti ini. Nah, kemudian Jokowi pengen percepatan. Kata kunci di pemerintahan Jokowi itu percepatan infrastruktur, percepatan ini itu gitu. Yang itu merangsek dan mempengaruhi pelaksanaan termasuk di pendidikan tinggi. Ya. Ini menggunakan kata kunci percepatan. Dari segi ketatanegaraan, percepatan itu kalau tidak terkontrol akan berbahaya karena siapapun yang menghalangi usaha itu akan dilibas. Jadi nggak boleh ada riak-riak demokrasi di sana. Dialog, kritik, ya partisipasi itu kalau bisa disingkirkan. Ini yang berbahaya. Ya.
Jadi orientasinya kemudian mengejar angka, seperti di kasus pariwisata ini. Banyak potensi-potensi wisata kita yang yang tumbuh itu bukan karena negara. Misalnya di Kabupaten Gunung Kidul, daerah asal saya kecil di sana ya, jadi saya ngerti kondisi di sana. Tapi setelah reformasi mulai muncul banyak objek wisata yang itu dikelola oleh masyarakat setempat. Ya, ada Gua Pindul, kemudian air terjun Serigedo, pantai-pantai yang sekarang dibuka baru itu, ya, atau daerah yang jadi lagunya Didi Kempot itu daerah mana itu? Yang gunung ada batu Gunung Merapi kuno itu, ya. Itu dikelola oleh masyarakat. Ya, itu dikelola oleh masyarakat. Ya. Nah, belakangan kemudian pemerintah masuk, ya, membawa investor. Ya, nah inilah yang kemudian menimbulkan case. Ya, dan itu terjadi di Nusa Tenggara Timur ya. Ada satu pantai yang dikelola masyarakat bisa mendatangkan turis asing dan dikelola apa adanya. Ya, jadi tidak ada hotel, tidak ada cottage ya. Tapi kemudian investor masuk, tiba-tiba oleh BPN diberi sertifikat hak atas tanah, maka kemudian jadi konflik dengan masyarakat setempat ya, karena si pengusaha ini kemudian melaporkan masyarakat itu menduduki tanah yang bukan miliknya. Ini kemudian di backup oleh otoritas keamanan. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan ya, yang kalau kita melihat di kuliah kita yang ketiga itu, substansi dari sistem ekonomi Pancasila itu ada asas kemanusiaan. Di samping nanti juga kita bicara mengenai asas keadilan.